Yogyakarta, kota kecil di selatan Pulau Jawa ini menyimpan banyak warisan sejarah, budaya, dan tradisi yang masih lestari hingga saat kini. Dengan luas wilayah hanya sekitar 32,5 km persegi dan terletak di lembah Sungai Code, dekat Gunung Merapi, kota ini menjadi pusat daerah istimewa Yogyakarta yang unik karena dipimpin oleh Sultan sebagai gubernurnya. Kekayaan Yogyakarta terlihat dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang dibangun tahun 1755. Candi-candi bersejarah seperti Prambanan serta berbagai festival adat dan seni yang menjadikannya magnet wisata budaya. Salah satu permata tersembunyi yang wajib kita kulik adalah Masjid Gede Kauman. Kehadiran masjid ini menegaskan jati diri Kerajaan Yogyakarta sebagai kerajaan Islam yang tetap menjaga tradisi Jawa. Letaknya sangat strategis, berada di sebelah barat alun-alun utara dan dekat dengan keraton. Sesuai dengan konsep tata ruang Jawa di mana masjid, pusat pemerintahan, dan pusat ekonomi ditempatkan dalam satu kawasan. Masjid Gede Kauman didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I bersama Kyai Fakih Ibrahim Diponegrat, penghulu pertama keraton, serta Kyai Wiryokusumo sebagai arsiteknya. Ini Masjid Gede ini berdiri pada hari Ahad Wage, tanggalnya 29 Mei tahun 1773 sesuai dengan prasasti yang tertulis di dalam prasasti yang tertulis di masjid. Itu di situ tertulis bulannya Rabiul Akhir tahun 1188 Hijriah, atau juga di situ di salah satu prasasti yang lain tertulis Gapuro Terus Winayang Jalmo, yang berarti 1699 tahun Jawa. Itu berdirinya ruang utama. Sejak didirikan, Masjid Gede Kauman telah mengalami beberapa kali pengembangan dan renovasi. Pada tahun 1775, serambi masjid dibangun untuk menampung jumlah jamaah yang semakin meningkat. Serambi ini berbentuk limasan persegi panjang terbuka dan berfungsi sebagai ruang serbaguna. Di sisi utara dan selatan halaman masjid dibangun dua ruang pagongan yang digunakan untuk menempatkan gamelan saat perayaan sekaten, sebuah tradisi yang masih dilestarikan hingga kini. Pada tahun 1867, setelah gempa bumi yang melanda Yogyakarta, serambi masjid diperluas 2 kali lipat dari ukuran semula untuk mengakomodasi kebutuhan jamaah. Renovasi lainnya dilakukan pada tahun 1933 dengan merombak atap masjid untuk memperkuat struktur dan estetika bangunan. Arsitektur Masjid Gede Kauman Yogyakarta dibangun dengan memiliki kekhasan yang telah diteliti dan dirangkum, antara lain denah berbentuk persegi 4 dan pejal, atap bertumpang atau bertingkat terdiri dari 2, 3, 5 atau lebih dan semakin ke atas semakin lancip, mempunyai serambi di depan atau di samping ruangan utama masjid. Di bagian depan atau samping masjid biasanya terdapat kolam,
Di sekitar masjid diberi pagar tembok dengan 1, 2, atau 3 buah gerbang. Struktur arsitektur Masjid Gede Kauman Yogyakarta serupa dengan masjid-masjid kuno di Jawa yang dipengaruhi oleh Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini mewarisi dan mengadaptasi gaya bangunan dari struktur Hindu-Buddha sebelumnya seperti candi. Oleh karena itu, masjid ini menjadi simbol nyata akulturasi atau perpaduan antara budaya Jawa dan nilai-nilai Islam. Perpaduan ini terlihat jelas pada ornamen dan struktur bangunan yang menggabungkan estetika seni Jawa klasik dengan ajaran Islam. Di bagian depan masjid terdapat gapura besar yang berfungsi sebagai pintu gerbang utama. Kata gapura sendiri berasal dari kata Arab ghafura yang bermakna pengampunan. Gapura Masjid Kauman dirancang dengan 3 pintu utama. Satu pintu di tengah yang ukurannya paling besar diapit oleh 2 pintu yang lebih kecil di sisi kanan dan kirinya. Masjid Gede Kauman memiliki 2 gerbang dan 1 pintu yang harus dilalui sebelum memasuki area utama masjid. Gerbang paling luar, gerbang pelataran, serta serangkaian pintu. Selain berfungsi sebagai pembatas area suci, susunan gerbang dan pintu ini melambangkan bahwa perjalanan menuju kesucian tidak langsung terjadi secara instan, melainkan melalui proses bertahap. Adanya 2 tahap gerbang ini menandakan adanya batasan ruang, serta menjelaskan konsep bertahap atau berlapis. Hal ini menegaskan bahwa ruang utama masjid adalah ruang yang sakral dan memiliki keistimewaan, sehingga untuk memasuki ruang tersebut diperlukan melewati beberapa tahap penyaringan lewat gerbang-gerbang tersebut. Kita akan memasuki pelataran masjid yang luas. Di bagian utara dan selatan terdapat bangunan yang disebut pagongan. 2 bangunan tersebut berfungsi sebagai tempat menyimpan 2 gamelan pusaka, yaitu Kiai Guntur Madu dan Kiai Nagawinaga. Kedua gamelan tersebut dimainkan dalam upacara sekaten yang berlangsung di pelataran Masjid Kauman. Selain itu, di sisi utara terdapat bangunan Kawedanan Pangulon, serta tempat wudhu untuk jamaah putra, sedangkan di sisi selatan disediakan tempat wudhu khusus bagi jamaah putri. Pada gapura terdapat penanda waktu, yaitu berupa jam analog, yang dihiasi dengan ornamen khas Keraton Yogyakarta. Jam dinding sebagai indeks penunjuk waktu untuk menginterpretasikan bahwa gerbang tersebut terikat oleh waktu. Sedangkan ornamen yang mengelilingi jam dinding adalah ikon, representasi dari Keraton Yogyakarta sebagai pemangku kekuasaan di daerah tersebut. Bentuk jam dinding selaras dengan fungsi dan artinya, yaitu sebagai penunjuk waktu. Waktu yang dimaksud adalah waktu sholat 5 waktu yang wajib. Waktu dalam sejarah Islam adalah sesuatu yang melekat. Dalam kitab umat Islam, Quran Surah Asyr juga disebutkan bahwa manusia sesungguhnya merugi karena menyia-nyiakan waktu. Sebab dari itu, dalam ajarannya, Islam mewajibkan 5 waktu untuk umatnya beribadah atau sholat sebagai wujud syukurnya kepada Tuhan. Sekaligus, dengan begitu umat Islam diajarkan untuk menghargai waktunya masing-masing. Selain itu, adanya kolam atau gelombang yang mengitari serambi masjid dimaksudkan sebagai tempat membasuh kaki sebelum masuk ke ruang utama. Hal ini menjadi simbol pentingnya menjaga kesucian sesuai ajaran Islam, sekaligus melestarikan tradisi masyarakat setempat. Air kolam ini dulunya mengalir hingga Pasanggerahan Taman Sari, atau yang dikenal dengan tempat pemandian raja dan keluarganya. Namun, untuk saat ini, aliran tersebut sudah terputus
Dan kolam yang di sekitar masjid dijadikan kolam ikan, bukan tempat pensucian lagi. Lubang-lubang pada pagar atau benteng kecil yang mengelilingi masjid melambangkan bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Buah waloh pada setiap tiang pilar bermaksud untuk mengajarkan kepada masyarakat untuk menyembah Allah. Karena kesulitan mengucap wallah, maka berubah menjadi waluh. Atap masjid berbentuk tumpang tiga merupakan ciri khas masjid tradisional Jawa yang syarat makna filosofis, yaitu menggambarkan 3 tahapan dalam tasawuf, syariat, tarikat, dan hakikat. Pada bagian puncak terdapat hiasan berbentuk kotak menyerupai bunga yang disebut mustaka. Mustaka ini menjadi simbol bahwa masjid berada di bawah naungan sultan. Bentuknya terinspirasi dari simbol gada, daun kluih, dan daun gambir. Gada melambangkan keesaan Allah, daun kluih bermakna luwih atau lebih, yakni manusia akan memperoleh kelebihan setelah melalui 3 tahapan ilmu tasawuf tersebut. Sedangkan bunga gambir melambangkan keharuman yang menyebar. Susunan atap yang bertingkat dan semakin meruncing ke atas menghadirkan kesan kerucut yang mengarah pada simbol spiritualitas. Bentuk ini diasosiasikan dengan perjalanan menuju sesuatu yang transenden, yakni ketuhanan. Selain itu, tumpang tiga juga memberi kesan bahwa semakin ke atas, semakin mendekati inti atau puncak kesempurnaan. Serambi masjid tidak hanya berfungsi sebagai ruang fisik, tetapi juga menjadi simbol keterbatasan ruang yang menandakan adanya tahapan sebelum mencapai inti. Hal ini memberi kesan bahwa untuk masuk ke ruang utama diperlukan proses, di mana seseorang akan berada dalam kondisi lebih fokus dan tidak terpecah pikirannya. Dalam serambi terdapat beberapa ornamen di rangkaian tiang yang memiliki makna tersendiri, seperti cakra manggilingan yang memiliki makna bahwasanya kehidupan senantiasa berputar layaknya roda. Sementara itu, nanasan yang terletak di sebelah cakra diambil dari kata anas yang berarti manusia. Dan terakhir, terdapat ornamen baya yang terletak di langit-langit emperan serambi melambangkan peringatan bahaya yang harus diwaspadai setiap muslim, yakni bahaya iri, dengki, ria, dan sebagainya. Lantai pada serambi memiliki corak yang khas, yaitu bermotif bunga dengan jumlah 8 yang mengingatkan kita pada arah mata angin. Tiga pintu pada masjid ini berfungsi sebagai penanda ruang sekaligus petunjuk jalan masuk. Selain itu, pintu-pintu tersebut juga menjadi simbol bahwa untuk mencapai tujuan ibadah atau hal yang bersifat ketuhanan, tersedia berbagai jalan, bukan hanya satu. Namun, setiap jalan memiliki tingkatannya masing-masing dan tidak semuanya mudah dilalui. Dari ketiga pintu tersebut, pintu tengah yang berukuran paling besar melambangkan jalan utama yang terbentang luas. Keterhubungan antar tiang dalam bangunan masjid menjadi simbol bahwa kekuatan sejati akan tercapai bila saling menopang dan mendukung satu sama lain. Masjid Gede Kauman dibangun dengan banyak tiang yang saling bersinggungan. Khususnya di ruang utama terdapat 36 tiang yang tersusun dalam 6 kolom dan 6 baris. Jumlah ini diambil direpresentasikan dari 6 rukun Islam. Setiap tiang yang saling terhubung mencerminkan makna bahwa kekuatan akan lebih sempurna bila ada kebersamaan dan saling mendukung.
Hal ini juga melambangkan bahwa jika seluruh rukun iman dijalankan secara utuh, maka akan tercipta keharmonisan. Keseluruhan struktur memberi kesan bahwa bangunan masjid dapat berdiri kokoh berkat kebersamaan, sebagaimana jamaah muslimin yang merupakan kumpulan individu dengan satu keyakinan yang sama. Paus Street ini adalah ruangan khusus untuk sholat berjamaah kaum perempuan. Berada di sebelah selatan ruang sholat utama, permukaan lantai lebih rendah dari ruang sholat utama. Pintu masuk ruang sholat utama terbuat dari kayu dengan model kupu tarung. Di situ ada tempat khusus yang disebut sebagai Paus Street. Di situ tertulis dibuka hadino jumlah namun kanggo putri. Itu digunakan di sisi selatan, digunakan dulu untuk sholat Jumat jika ada masyarakat putri yang ikut sholat Jumat. Sedangkan dulu yang masyarakat putri yang ikut sholat Jumat itu otomatis istri-istri kiai, karena masyarakat dulu yang kelas bawah itu otomatis merasa minder ketika harus karena apalagi pakaian mereka masih menggunakannya belum tertutup rapat. Itu di sana ada. Tapi kenapa sekarang ada di situ? Karena sebenarnya wanita putri itu sholat bisa dibuka sholat di masjid itu juga baru-baru, belum lama, sekitar tahun 1960-an kalau. Jadi belum lama ketika perbandingan dengan masjid itu berdiri pada 1773, sedangkan wanita sholat di masjid itu 1960-an baru mempersilahkan wanita sholat di masjid. Dulu nosofnya di belakang, memanjang. Tapi karena kebijakan tertentu perkembangan masa ini, itu kemudian diberikan tempat khusus di sisi belakang. Garis sof sebagai arah sholat pada mulanya lurus ke arah barat sejajar dengan orientasi bangunan. Namun diubah ke arah kiblat yang lebih tepat sebesar 24,7 derajat ke utara atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang saat itu menjadi salah satu khotib di Masjid Gede Keraton. Di bagian ruang sholat utama terdapat mihrab, maksuro, dan mimbar yang berada di sisi barat. Bentuk mihrab berupa tempat untuk imam saat sholat berjamaah. Pada lengkung mihrab dihiasi dengan kaligrafi dari surat Al-Imran ayat 39 yang menyebutkan kata mihrab. Selain itu, terdapat maksuro, yaitu ruang khusus yang disediakan bagi raja untuk beribadah. Masjid ini juga memiliki mimbar dengan beragam ukiran indah yang posisinya dibuat lebih tinggi. Ketinggian mimbar tersebut dimaknai sebagai simbol bahwa kedudukan tertinggi di dalam masjid berada pada pemimpin agama. Ruangan pada Masjid Gede Kauman dihiasi 5 warna utama, yakni kuning gading, emas, merah, hijau, dan biru. Kelima warna tersebut bukan sekedar dekorasi, tetapi juga simbol dari gemerlapnya dunia sekaligus lambang waktu-waktu sholat wajib. Biru melambangkan isya, hijau untuk subuh, kuning gading untuk duhur, emas untuk asar, dan merah untuk maghrib. Masjid Gede Kauman memiliki berbagai fungsi dari bidang sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan. Di bidang sosial, masjid ini sering digunakan oleh warga sekitar sebagai tempat mengisi waktu senggangnya. Kalau fungsi sosial itu ada, tetap tidak ada perbedaan yang signifikan. Fungsi sosial di masjid ini, masjid sebagai masjid ruang utama itu disebut sebagai ruang tauhid. Masjid yang bagian serambi disebut sebagai ruang dunia. Jadi semua kegiatan keduniaan itu ada di serambi. Kalau dulu masjid
masjid di Serambi Masjid itu juga disebut sebagai Al-Mahkamah Al-Kabirah, di mana di situ tempat peradilan tinggi itu ada di sana. Jadi tempat untuk berbagai macam peradilan ada di sana, termasuk pembagian warisan dan peradilan tertentu itu ada di masjid. Hanya ketika setelah perang Diponegoro itu fungsi Mahkamah Al-Kabirah itu sudah mulai dihilangkan karena dipotong oleh Belanda setelah kalahnya Pangeran Diponegoro dalam perang. Sehingga hukum-hukum yang waktu itu menggunakan hukum Islam mulai dihilangkan oleh Belanda, menjadi hukum kolonial. Itu fungsi dari Serambi, termasuk untuk pernikahan. Sampai sekarang masih digunakan untuk akad nikah, juga untuk acara-acara tertentu seperti pemberangkatan jenazah dan lain sebagainya melalui Serambi Masjid untuk dibawa ke pemakaman. Dalam bidang budaya, masjid ini juga digunakan untuk melestarikan tradisi-tradisi Jawa seperti kegiatan sekaten. Untuk mendukung pendidikan, masjid ini menyediakan perpustakaan yang berada di sisi kanan masjid. Perpustakaan ini dilengkapi berbagai macam buku, mulai dari kitab, buku sejarah, hingga majalah-majalah Tempo sejak zaman dahulu. Perpustakaan ini dapat dikunjungi oleh siapa saja, mulai dari mahasiswa, wisatawan, atau jamaah Masjid Gede Kauman itu sendiri, hanya untuk sekedar membaca majalah maupun mencari tahu sejarah terkait Masjid Gede Kauman. Selain itu, keberadaan Serambi Masjid biasanya digunakan untuk penyampaian materi studi tur bagi anak sekolah. Penyampaian materi terkait sejarah Masjid Gede Kauman disampaikan oleh takmir masjid. Dalam mendukung perekonomian, banyak warga yang menggunakan pelataran masjid sebagai tempat mereka berjualan. Sebagai pusat multifungsi, Masjid Gede Kauman Yogyakarta telah membuktikan perpaduan sempurna antara syariat Islam dan corak budaya keraton, mendukung masyarakat melalui ibadah, perdagangan, pendidikan, dan tradisi luhur selama 2 abad lebih. Arsitektur joglo dan ornamen sakralnya mengisahkan kisah persatuan, mengingatkan kita pada pentingnya harmoni di tengah perubahan zaman. Semoga dokumenter ini membuka mata hati untuk menghargai dan melestarikan Masjid Gede Kauman sebagai ikon abadi Jogja.
Mbak Latifah? Ada soto garing khas Klaten dari Mbak Aulia. Terima kasih Mbak Aul. Hari ini kita habis membuat video dokumenter di Taman Sari dan juga di halo. Semangat dong. Kalian ini harus semangat. Say halo. Say hi, say hi. Hai. Cepat tunjukkan kita kan kelihatan. Loh. Tapi kira bisa dibalik ngelek banget. Guys, lihat guys. Walaupun Raisa tak balik ya, tapi ngeton. Tapi ini terlalu tak peteng deh. Tapi apa ya? Tapi peteng banget. Itu penes. Hahaha. Langsung balik kita setelahnya video. Segala apa? Ya, lagunya. Lagu apa? Sing Jogja mah, oh iya, terbawa lagi langkahku ke sana. Entah yang istimewa. Ih, tanah.